Bojonegoro adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur yang kaya raya. Dia kaya raya karena ada blok minyak cepu di sana. Coba deh bayangkan, di tahun 2024 ini saja, diperkirakan Kabupaten Bojonegoro akan mendapatkan DBH atau dana bagi hasil sebesar 1,8 triliun. Ini sudah pasti merupakan angka yang fantastis buat sebuah kabupaten dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 1,35 juta jiwa itu. Ladang minyak Blok Cepu adalah yang terbesar di Indonesia. Produksi lapangan minyak Banyu Urip di Kabupaten Bojonegoro menyumbangkan hingga 30% produksi minyak nasional kita. Jadi nih, sudah bisa kebayangkan betapa kayanya Kabupaten Bojonegoro ini. Nah, yang harus kita ketahui sekarang, ini yang penting buat kita ketahui bersama. Sekarang ini di Kabupaten Bojonegoro, di Pilkada Kabupaten Bojonegoro, turun bertanding adik dari orang kepercayaannya Pak Jokowi. Turun bertanding adik dari Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Pak Setio Wahono, adik dari Mensesnek Pratikno, maju sebagai calon Bupati Bojonegoro berpasangan dengan Ibu Nurul Azizah, mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro. Pasangan ini memborong hampir semua partai politik di Bojonegoro. Mereka didukung oleh 14 partai politik dan nyaris saja berhasil maju melawan kota kosong. Tapi untungnya, sangat beruntungnya warga Bojonegoro, skenario memajukan adik Pak Praktik buat melawan kota kosong ini kemudian gagal total. Pada akhir Agustus lalu, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan batas syarat pengajuan paslon pilkada dan akhirnya PDI Perjuangan, walaupun mereka ini cuma punya 6 kursi dari total 50 kursi di DPRD Bojonegoro, akhirnya mereka bisa memajukan calon sendiri buat melawan dinasti politik dari Pak Pratikno ini. Nah, sebelum kita lanjutin, jangan lupa untuk like dan komen. Sadisnya politik dinasti Pak Pratikno bisa terlihat dari usaha mereka dan sukses mereka mematikan bupati petahana buat bisa maju lagi di Pilkada Bojonegoro. Bupati petahana itu bernama Ibu Ana Muawanah, seorang politisi dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Dia ini adalah Bupati Bojonegoro periode 2018 hingga 2023 dan merupakan pemimpin yang cukup sukses dalam memimpin daerahnya. Sebelum terpilih menjadi bupati, Ibu Ana sukses terpilih menjadi anggota DPR RI dari wilayah Bojonegoro dan Tuban. Dia menjadi anggota DPR dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018. Makanya nih, Ibu Ana ini sebetulnya adalah calon terkuat Bupati Bojonegoro. Tapi sayangnya, seperti terjadi juga di beberapa daerah lain, calon yang disokong atau ada kaitannya sama Pak Mulyono, sama Pak Jokowi, umumnya mereka sukses memborong partai politik buat mematikan peluang para calon kuat. Kejadian mirip di Bojonegoro juga terjadi di Kabupaten Tegal, seperti yang juga pernah kita bahas di acara ini sebelumnya. Pak Setio Wahono dengan dukungan lobi politik dari pusat, dari kakaknya, dia berhasil memborong partai-partai. Dan bahkan nih, dia berhasil mengambil PKB juga, partai terbesar di Bojonegoro itu. Partai dari Ibu Ana yang menguasai Bojonegoro dan punya 13 kursi di DPRD. Di Bojonegoro, PKB menguasai hingga 1/4 kursi DPRD. Tapi, nyatanya, walaupun mereka sukses besar di pemilihan legislatif tahun 2024 ini, toh PKB Bojonegoro tetap harus tunduk sama keinginan pengurus PKB pusat yang mau menjaga posisi mereka untuk tetap berada di barisan koalisi Kim Plus. Makanya, suara PKB berhasil dicuri dari Ibu Ana. Dan beruntungnya warga Bojonegoro, seperti yang udah disebutkan tadi, putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan buat PDI Perjuangan melakukan perlawanan dan memberi rakyat pilihan. Mereka yang semula ditinggal sendirian, mereka yang semula dikucilkan, tiba-tiba saja sekarang mereka bisa maju dengan calon penantang sendiri. Buat melawan adik dari Pak Pratikno, PDI Perjuangan memajukan Mas Teguh Haryono, salah seorang kader mereka, seorang insinyur yang juga kelahiran Bojonegoro.
Mas Teguh ini besar di Bojonegoro sampai dengan lulus SMA. Sebelum kemudian merantau ke Bandung buat kuliah di Universitas Bergengsi, Institut Teknologi Bandung. Mas Teguh berumur 61 tahun, lahir di Desa Sidorejo, Kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro. Dia sekolah di SD Negeri Sidorejo, lalu melanjutkan ke SMPN 1 dan SMPP Bojonegoro. Di pilkada kali ini, Mas Teguh berpasangan dengan Mbak Farida Hidayati, seorang kader PKB dan Nahdlatul Ulama. Mbak Farida ini adalah anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia adalah Ketua Bapilu atau Badan Pemenangan Pemilu DPC PKB Bojonegoro. Jadi praktis, di ajang Pilkada Bojonegoro kali ini, PKB sebagai partai terbesar di Bojonegoro akhirnya tetap bisa memajukan kadernya, meskipun lewat bantuan PDI Perjuangan. Jadi setelah mendengar cerita ini, gimana nih kalau menurut kalian? Masa mau dukung kroni Mensesnek Pak Pratikno buat menguasai Bojonegoro yang kaya raya ini? Jangan dong ya. Ayo, buat warga Bojonegoro, silakan pilih aja Mas Teguh dan Mbak Farida saja. Dukung pasangan yang mau dan mampu memajukan rakyat. Jangan pilih mereka yang jadi bagian dari oligarki Mulyono. Bojonegoro yang kaya harus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tersebut buat memajukan dan mensejahterakan rakyat. Rasa-rasanya sih, cuma Mas Teguh dan Mbak Farida yang bisa mewujudkan itu. Bener nggak? Masuk akal kan?